Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia melalui Si Usaha Dana juga akan membagikan celengan yang dimaksud untuk menjadi tabungan bagi warga jemaat GKJ Salib Putih. Celengan akan diambil berkala 2 bulan sekali setiap akhir bulan oleh petugas gereja. Seberapapun dukungan dari warga jemaat, celengan tersebut nantinya akan bermanfaat bagi program pemanggilan bakal calon pendeta GKJ Salib Putih. Celengan diharapkan tidak membebani warga jemaat. Harapan kami adalah melibatkan seluruh warga jemaat GKJ Salib Putih supaya berpartisipasi secara langsung dan mensukseskan acara ini untuk kemajuan GKJ Salib Putih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita kembali melaksanakan panggilan sebagai murid Yesus dengan pujian. Dengan hati
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati, kita puji dan agungkan namanya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang membakar di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu yang demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu yang demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita, namun kita belum mampu melakukannya. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita. So
kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini, terimalah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang baka. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang percobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang baka. Kita bersama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, apabila hari ini kami boleh beribadah di hadapan, mengucap syukur karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Hari-hari boleh kami lalui dengan segala aktivitas, dengan suka dan duka, dengan segala yang memperindah kehidupan kami. Maka saat ini terimalah sujud sembah kami melalui ibadah kami hari ini. Perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Mari Bapa, Engkau yang akan selalu hadir dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan yang akan selalu menghadirkan cinta kasih dan damai di dalam kehidupan kami semua. Sehingga di negara kami boleh terwujud kehidupan kebersamaan yang penuh dengan keindahan, kedamaian, dan kerukunan. Kami berdoa pula bagi pemerintah bangsa ini yang terus berusaha memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan kemampuan yang terbaik, sehingga dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka, kami boleh semakin dibawa di dalam kehidupan yang semakin baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bangsa ini. Tuhan berkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Pun kami berdoa untuk kota tercinta Salatiga. Tuhan yang akan selalu memberkati kota kami. Tuhan yang akan selalu melimpahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan
kami semua, sehingga di kota ini kami boleh merasa sukacita, boleh merasa damai, karena kasih Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan yang akan selalu memberkati gereja kami ini. Tuhan yang melimpahkan berkat Tuhan, sehingga pelayanan di gereja ini boleh terus berjalan dengan baik, dan gereja kami boleh menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat dan juga masyarakat. Secara khusus kami berdoa untuk GKJ Salib Putih yang memiliki rencana ke depan untuk memanggil para calon pendeta yang akan menggembalakan jemaatmu di tempat. Tuhan yang akan memberkati rencana, Tuhan yang akan menyucikan setiap rancangan yang telah tersusun, sehingga apa yang diharapkan yang menjadi dambaan bagi jemaat di GKJ Salib Putih boleh terwujud dalam kehidupan kebersamaan. Kami berdoa untuk panitia yang mempersiapkan segala sesuatu guna melaksanakan tugas untuk mendatangkan para calon pendeta. Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan berikan selalu kebersamaan dalam panitia pencalonan pendeta ini, sehingga apa yang menjadi rencana mereka boleh benar-benar terwujud oleh karena pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa untuk kami jemaat GKJ Salib Putih, mampukan kami untuk mendukung panitia dan majelis di dalam rangka mencari calon pendeta bagi kami. Apa yang kami bisa, apa yang kami punya, kami akan persembahkan kepada Tuhan melalui dukungan kami dalam rencana kegiatan pemanggilan pendeta ini. Kami serahkan ya Tuhan rencana pemanggilan pendeta GKJ Salib Putih dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Saat ini kami akan bersama mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan ini boleh kami terima dengan baik dan menjadi dasar bagi hidup kami. Inilah permohonan kami. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab dengan demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan
satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Ada yang masih ingat, tapi ada juga yang sudah tidak ingat. Ya, firman Tuhan minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bersama untuk memaknai kembali makna baptisan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Baptis dengan unsur dasar air yang adalah lambang atau simbol darah Kristus dipercikkan di atas kepala kita, artinya bahwa kita dibasuh oleh darah Kristus. Jadi air itu adalah simbol darah Kristus. Setiap orang yang dibaptis, maka dia telah diampuni dosa-dosanya. Yang berikutnya, karena orang itu dibasuh dengan darah Kristus, maka saat dia dibaptis, dia dimeteraikan, disahkan menjadi anaknya Tuhan Yesus. Lebih daripada itu Bapak Ibu dan Saudara, orang yang dibaptis masuk dalam hidup yang baru, meninggalkan kehidupan lama dan masuk dalam kehidupan baru. Hidup yang baru yang disertai oleh Roh Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab kita percaya bahwa ketika orang dibaptis, maka Roh Kudus turun atas orang tersebut. Roh Kudus bersemayam. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu khotbah minggu lalu. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau belajar bersama. Kemudian Roh Kudus yang sudah bersemayam dalam kehidupan kita, apakah sudah kita rasakan maknanya? Apakah sudah kita rasakan karyanya di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Roh Kudus yang bersemayam, yang bertahta di dalam kehidupan kita selama ini tidak pernah kita rasakan karyanya. Bisa jadi loh Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus yang bersemayam dalam hidup kita selama ini, Roh yang bertahta itu, Roh yang memiliki kuasa itu, tidak kita rasakan karyanya dalam kehidupan kita. Mengapa? Bukan salahnya Roh itu, tetapi karena kita sendiri tidak memberikan ruang dan waktu untuk Roh itu berkarya dalam kehidupan kita. Kita lebih
memikirkan diri kita sendiri dengan keegoisannya. Kita lebih mementingkan hawa nafsu, lebih mementingkan kedagingan kita, sehingga roh sama sekali kita tidak mendengarkannya. Roh seolah-olah tidak berkarya. Kenapa? Karena kita memilih untuk mendengarkan diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan kedagingan dan hawa nafsu kita sendiri, sehingga roh Allah tidak diberikan ruang dan waktu untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, jadinya apa Bapak dan Ibu? Hidup kita seolah-olah tidak dipimpin oleh roh Allah itu. Seandainya roh Allah itu diberi ruang dan waktu untuk berkarya, maka ia akan menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau roh itu diberikan ruang dan waktu untuk berkarya, maka hidup kita sebenarnya bisa menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita renungkan bersama. Mari kita koreksi bersama diri kita masing-masing. Kalau kita sudah dibaptis, kalau sudah menerima Roh Kudus, dan apakah kita juga sudah memberikan ruang dan waktu bagi Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara hidup dalam panggilan mereka sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang pada saat itu dipenuhi dengan dosa percabulan, jemaat seringkali tergoda, jemaat seringkali disuguhi dengan iming-iming soal percabulan. Dan itu bisa menjatuhkan jemaat ke dalam dosa. Ibu bapak dan saudara, kita tahu bahwa lingkungan punya pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap umat manusia. Artinya pula bahwa lingkungan pada saat itu yang tadi dipenuhi dengan dosa dapat mempengaruhi kuat jemaat yang ada di Korintus. Maka segera Rasul Paulus menuliskan surat untuk mengingatkan bagaimana caranya jemaat tetap hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan bahwa jemaat itu telah ditebus dosanya oleh darah Kristus. Jemaat sudah diterima menjadi anaknya Kristus, menjadi pengikutnya Kristus, dan Roh Allah sudah turun atas mereka. Tubuh mereka adalah bait Roh Allah. Karena Roh Allah bersemayam dalam hidupnya, maka tubuhnya adalah bait Roh Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena hidupnya, tubuhnya adalah bait Roh Allah, maka jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan mereka di dalam dosa lagi. Oleh karena itu Paulus sekali lagi mengingatkan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Suci. Engkau sudah menerima roh di dalam kehidupanmu, maka jagalah tubuhmu dengan kekudusan. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Ya, kembali dikaitkan dengan kehidupan masyarakat saat itu yang nampaknya mereka banyak sekali yang melakukan percabulan. Nah, oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus menginginkan jemaat di Korintus hidup sesuai panggilannya sebagai orang Kristen.
Mereka menjaga tubuhnya yang adalah bait Roh Suci itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dosa muncul dari keinginan diri yang mengikuti hawa nafsu. Dosa muncul karena orang tersebut lebih mendengarkan keinginan dagingnya daripada mendengarkan suara roh yang sebenarnya bersemayam di dalam hidupnya. Dan ketika mereka mengikuti hawa nafsu itu, mengikuti keinginan dagingnya, maka roh tidak bekerja di dalam kehidupannya sehingga mereka jatuh lagi di dalam dosa. Ya, ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, memang pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu di hadapan jemaat di Korintus. Namun perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya bukan hanya persoalan percabulan yang bisa mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Masih banyak dosa-dosa yang lain, masih banyak hal-hal yang lain yang juga bisa dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang mengakibatkan mereka jatuh dalam dosa. Apa yang disampaikan Rasul Paulus sebenarnya juga disampaikan kepada kita umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau kita sudah menerima baptisan, kalau kita sudah disucikan hidup kita, kalau kita adalah pengikut Kristus, dan kalau Roh Allah itu bersemayam dalam hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Roh Suci. Oleh karena itu jangan sampai dikotori lagi dengan dosa yang diakibatkan oleh kita melakukan dan lebih memilih mendengarkan suara diri kita sendiri yang dipengaruhi dengan kedagingan, yang dipengaruhi dengan hawa nafsu. Ibu bapak dan saudara, mari bersama-sama kita menghayati lagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hayati kembali bahwa Roh Allah itu ada dalam hidup kita, bersemayam dalam hidup kita. Maka sekarang kita harus berkarya menyatakan bahwa Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus harus hidup dalam etika Kristen. Hidup dalam Kristus harus hidup di dalam etika yang baik. Baik itu pikiran, perkataan dan perbuatan haruslah didasarkan dengan etika yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang melakukan etika Kristen, setiap bapak, ibu, saudara dan saya yang melakukan etika-etika yang baik sebagai pengikut Kristus, sebenarnya disitulah akan terlihat karakter luhur sebagai orang Kristen. Kita bisa melakukan karakter luhur itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, maka kemuliaan Tuhan bersinar melalui diri kita. Orang akan melihat bahwa Roh Kudus, Roh Allah benar-benar bersemayam di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah belajar tentang makna baptisan yang kita terima. Hari ini mari kita lakukan makna baptisan itu dalam kehidupan kita, sehingga nyatalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terlihatlah etika Kristen, etika yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan terlihat pula karakter luhur sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita lakukan karya yang menyatakan Roh Allah bersemayam dalam kehidupan kita. Teruslah bersinar, teruslah menjadi garam dan terang dunia,
sehingga banyak orang yang semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Kasih, murah hati, rendah hati, sukacita, sabar, jujur, berdamai dengan orang lain, tekun, giat belajar, dan kebaikan-kebaikan yang lain kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga nyatalah karya Roh Allah melalui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, nyatakan hidupmu sebagai pengikut Kristus. Nyatakan hidupmu sebagai orang yang telah dibaptis. Nyatakan Roh Allah dalam kehidupanmu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita, diiringi dengan pujian. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik,
Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud syukur atas anugerah yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau sucikan sehingga persembahan ini berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, bagi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan bertanggung jawab. Dan kami juga berdoa bagi kami semua yang akan menggunakan persembahan ini, kiranya kami semua Engkau berikan kebijaksanaan juga, sehingga kami pun dapat menggunakan persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Adi Setio Kristianto yang telah menyampaikan kabar sukacita-Mu. Bapa, berkatilah dimanapun beliau Engkau tempatkan, sehingga melalui pelayanannya Bapa, kerajaan-Mu di muka bumi ini semakin luas. Ya Bapa, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Kini tunduklah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu
dalam hidupmu. Majulah